Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, saya Saiful Aziz Al-Haq dari Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Saya jurusan Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, Angkatan 7 semester 3. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah ilmu mantik atau bisa disebut logika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan submateri mengenai macam-macam qadhiyah muwajjahah. Ya, apa sih macam-macam qadhiyah muwajjahah itu? Nah, bagi kalian yang penasaran apa itu macam-macam qadhiyah muwajjahah, maka tonton video ini sampai selesai. Oke? Oke, lanjut kita bahas materinya. Nah, sebelumnya kita masuk ke materi, kita bincang-bincang dulu. Nah, di sini akan saya bacakan agenda yang nanti akan saya jelaskan. Nah, pertama saya akan menjelaskan pengertian qadhiyah muwajjahah. Lalu setelah itu saya akan memberitahu pada kalian poin-poin mendasar dari qadhiyah muwajjahah. Itu harus kalian tahu, oke? Poin-poin dasarnya ini nih. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang macam-macam qadhiyah muwajjahahnya. Nah, setelah itu yang terakhir ini yang agak panjang penjelasan saya nanti, itu saya akan menjelaskan salah satu macam qadhiyah muwajjahah. Nah, apa sih macamnya itu? Yaitu qadhiyah muwajjahah basithah. Oke, untuk mengetahui lebih lanjutnya, ikutin saja terus video ini. Oke, lanjut ke materi yang pertama. Ya, pada materi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang qadhiyah muwajjahah. Apa sih itu qadhiyah muwajjahah? Nah, qadhiyah muwajjahah itu artinya ialah pola keterkaitan antara maudhu dan mahmulnya dijelaskan dengan lafaz tertulis. Nah, dari pengertian ini dapat kita garis bawahi itu tertulis ya, kata-kata tertulis itu. Jadi qadhiyah muwajjahah itu yang dimana maudhu dan mahmulnya itu lafaznya dijelaskannya dengan lafaz yang tertulis. Oke, sekian itu aja tentang pembahasan pengertian qadhiyah muwajjahah. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Ya, pembahasan yang kedua ialah mengenai poin-poin mendasar dari qadhiyah muwajjahah. Apa sih poin-poin mendasarnya? Nah, poin-poin dasar itu ada 4 yang perlu kalian ketahui. Nah, yang pertama itu ada madad ad-da'wan atau keberlangsungan dan madad al-itlaq atau kemutlakan. Yang kedua ada al-jihad al-arba atau jihad yang 4. Yang ketiga ada kata la iman yang artinya tidak selamanya. Dan yang keempat itu ada mungkinah ammah. Ya, itu keempat dari materi poin-poin mendasar qadhiyah muwajjahah. Langsung lanjut ke poin yang pertama, yaitu madad ad-da'wam atau keberlangsungan dan madad al-itlaq atau kemutlakan, yang dimana ini terwujud seiring dengan terwujudnya madad al-wujub atau kewajiban, karena duturiyah mutalak merupakan bentuk qadhiyah muwajjah basithah yang paling khusus. Manakala duturiyah mutalak ini terwujud, maka terwujud pula madad ad-da'wam. Nah, ini manakala juga yang lebih khusus itu terwujud, maka yang lebih umum sudah pasti terwujud atau pasti ikut. Dengan demikian, apabila yang wujub itu sudah terwujud, maka yang dawam, itlaq, dan imkam pasti terwujud. Oke, lanjut poin yang kedua. Lawan dari darurah adalah imkan, sedangkan lawan dari dawam ialah itlaq. Inilah yang kita sebut sebagai al-jihad al-arba atau jihad yang keempat. Itulah poin keempat tadi ya. Poin kedua atau keempat. Nah, karena yang dimaksud dengan darurah ialah adam al-infaq atau tak terpisahan.
Oke, lanjut poin yang ketiga, yaitu apabila tidak ditemukan kata la daiman atau tidak selamanya, yang artinya tidak selamanya ya, dalam sebuah qodiyah, maka pasti dia masuk kategori qodiyah muwajjah murokabah. Nah, inget tuh, kalau tadi gak ada kata daiman tuh poinnya ya. Gak ada daiman berarti qodiyah itu masuk kepada qodiyah murokabah. Itu. Terakhir atau yang keempat, apabila qodiyah itu ditemukan imkan dan qodiyahnya ketika itu maka disebut dengan mumkinah ammah. Nah, itu poin yang keempat tadi, mumkinah ammah. Oke, lanjut ke materi yang ketiga. Nah, pada materi yang ketiga ini saya akan membahas tentang macam-macam qodiyah muwajjah. Nah, macam-macam qodiyah muwajjah ini ada dua. Yang pertama qodiyah muwajjah basitoh, yang kedua qodiyah muwajjah murokabah. Nah, qodiyah muwajjah basitoh ini yaitu suatu qodiyah hamilah yang terdiri dari satu hukum yang positif maupun yang negatif. Sedangkan qodiyah muwajjah murokabah itu terdiri dari qodiyah terdiri dari dua hukum, qodiyah muwajjah basitoh yang positif dan yang lainnya negatif. Nah, jadi kalau basitoh itu tadi terdiri dari satu hukum hamiliyah saja, dan itu maupun positif ataupun negatif itu satu hukum saja. Nah, sedangkan tadi kalau murokabah itu terdiri dari dua basitoh. Ya, bisa itu positif dan bisa jadi yang lainnya negatif, begitu. Nah, oke, itu materi ketiga. Oke, kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu qodiyah muwajjahah basitoh. Nah, pada qodiyah muwajjahah basitoh ini saya akan membahas 8 macam qodiyah muwajjahah basitoh. Apa saja itu? Bisa kalian lihat di PPT. Silahkan lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lewat. Langsung saja kita bahas materinya, pengertian dari macam-macam itu. Oke? Macam-macam qodiyah muwajjahah basitoh yang pertama, yaitu ad-daruriyah al-mutalaq, yaitu suatu qodiyah yang mahlulnya berlaku maudhu secara pasti selama zat maudhunya itu ada tanpa ada ikatan dan syarat tertentu. Jadi ad-daruriyah al-mutalaq ini mahmulnya itu berlaku maudhu, cuman nggak harus ada dan nggak boleh ada syarat sama ikatan tertentu, begitu. Macam yang kedua yaitu ad-daimah al-mutalaq. Nah, ad-daimah al-mutalaq itu suatu posisi yang dimana mahlulnya berlaku bagi maudhu secara terus menerus selama zat maudhunya itu ada. Jadi posisi mahlulnya itu berlaku bagi maudhu selama yang maudhunya itu ada terus gitu. Jadi bakal berlaku terus menerus. Macam yang ketiga yaitu al-masrutah al-amah, yakni suatu qodiyah yang mahmulnya berlaku bagi maudhu secara pasti tidak selamanya, tetapi selama maudhunya itu ada. Nah, ini beda ya, kalau ini tidak ada kata tidak selamanya walaupun maudhunya itu ada, selama maudhu itu ada. Beda dengan tadi yang ad-daruriyah al-mutalaq. Kalau ad-daruriyah mutalaq itu berlaku bagi maudhu selama maudhunya ada, tapi selamanya gitu. Kalau ini kan tidak selamanya kalau maudhunya itu ada. Begitu bedanya. Oke, lanjut macam yang keempat, yaitu al-urfiyah al-ammah, yakni suatu qodiyah yang mahmulnya itu berlaku bagi maudhu secara berkesinambungan. Nah, selama maudhunya itu ada. Nah, kalau yang al-urfiyah al-ammah ini bedanya dia bukan secara pasti tapi secara berkesinambungan. Macam yang kelima. Nah,
Yang kelima ini yaitu al-wadhiyah al-mutalak, yakni suatu hadiah yang mahmulnya berlaku bagi maudhu secara pasti tapi dalam waktu tertentu. Berbeda tadi yang secara pasti tadi yang ad-daruriyah al-mutalak sama al-majruhah al-amah. Kalau itu kan udah pasti tuh selama maudhunya ada. Kalau ini dalam waktu tertentu, jadi nggak tahu kapan al-wadhiyah al-mutalak ini. Oke, lanjut yang keenam. Nah, yang keenam ini yaitu al-muntashirah al-mutalak, yakni dimana suatu hadiah yang mahmulnya berlaku bagi maudhu secara pasti tapi dengan waktu yang tidak ditentukan. Nah, kalau yang tadi kan sebelumnya dalam waktu tertentu, walaupun nggak tahu waktunya kapan tapi udah ditentukan gitu, mau besok gitu. Nah, kalau ini tidak ditentukan, nggak tahu kapan, tiba-tiba gitu. Lanjut macam yang ke-7, yaitu al-mutalak al-ammah, yakni suatu hadiah yang mahmulnya berlaku bagi maudhu secara aktual. Jadi di sini bedanya, kalau ini tuh aktual gitu, berarti secara pasti, cuman yang udah semua orang tuh pasti tahu, aktual banget, benar-benar terjadi, udah benar-benar terjadi gitu. Oke, lanjut ke macam yang terakhir, yaitu yang ke-8, yaitu al-mumkinah al-ammah, yaitu suatu posisi yang menunjukkan bahwa sisi yang berbeda dari hadiah itu bersifat tidak pasti. Jadi suatu yang berbeda itu sifatnya nggak bakal pasti, makanya kalau ada yang beda-beda itu nggak pasti. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah memperhatikan presentasi saya sampai akhir. Ya, jangan lupa subscribe ya, dan komen-komennya kalian apabila mungkin materi yang saya sampaikan ini banyak kekurangannya, atau mungkin kalian menambahkannya, atau mungkin mau bertanya, silahkan tulis saja di kolom-kolom komentar ini di bawah. Oke, dan salam sejahtera, sehat selalu, dan jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum, merdeka.